Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang berbahagia dan saya banggakan, kali ini kita akan mempelajari mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, yaitu tentang bab indahnya kebersamaan dengan sholat berjamaah. Maka marilah pelajaran kita kali ini kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, bab tentang sholat berjamaah yaitu diawali dengan pengertian tentang keutamaan sholat berjamaah. Yang pertama, sholat berjamaah yaitu sholat yang dilakukan bersama-sama sekurang-kurangnya 2 orang, yaitu imam dan makmum. Yang kedua, hukumnya sunnah muakkad. Ini yang sudah disepakati oleh para ulama. Dan yang ketiga, keutamaan sholat berjamaah seperti yang disabdakan oleh baginda Nabi, sholatul jamaati tafdulu bisab'in wa ishrina darajatan. Kebaikan sholat berjamaah itu melebihi sholat sendirian sebanyak 20 derajat. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Berikutnya anak-anak sekalian, dari hukum sholat berjamaah yang cuman satu, yaitu sunnah muakkad, bercabang karena ada beberapa pendapat ulama, ikhtilaf ulama. Yang pertama yaitu sunnah muakkadah, yang awal tadi, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan. Yang kedua adalah fardu kifayah, yaitu satu amalan yang bila satu daerah tidak melakukan sama sekali maka mendapatkan dosa. Tapi bila ada sebagian yang mewakili, satu menjadi imam, satu menjadi makmum, maka bisa menggugurkan fardu kifayah tersebut. Yang ketiga adalah fardu ain, wajib per individu untuk melakukan sholat berjamaah. Dalam hal ini seperti sholat jamaah, sholat Jumat bagi kaum laki-laki. Dan yang terakhir adalah tentang syarat sahnya sholat. Ini harus juga difahami. Berikutnya anak-anakku sekalian tentang syarat-syarat imam. Syarat imam yang patut dijadikan untuk menjadi imam sholat, yang pertama adalah orang yang bagus atau paling fasih bacaannya. Yang kedua, paling faham fikih, yaitu tentang khususnya bab sholat. Yang ketiga, syarat imam yaitu paling mengerti tentang ilmu sholat, tentang syarat sahnya, sunnah rukunnya, sah batalnya, dan lain-lain. Berikutnya, syarat imam yaitu harus laki-laki. Tetapi bila imamnya perempuan, maka makmum tidak boleh kecuali makmum perempuan atau sama-sama perempuannya. Kemudian yang kelima, syarat imam adalah sah sholatnya. Karena bila batal, maka makmum harus menjadi makmum mufaraqah atau pisah. Berikutnya, syarat imam yang keenam yaitu diridhoi atau disenangi oleh makmumnya. Artinya, imam sholat harus punya perilaku yang bisa diterima, disenangi oleh jamaahnya. Tidak boleh imam punya sifat seperti munafik, pendusta, ya, melakukan perbuatan-perbuatan nifak dan lain-lain. Kalau ada imam yang semacam ini, makmumnya tidak suka, maka dianjurkan untuk mufaraqah atau pisah dengan imam. Dan yang ke-7, syarat imam yaitu imam sholat rawatib. Dan yang terakhir adalah paling banyak
hafalannya. Karena imam tidak boleh punya sifat haram. Bukan haram, tapi haram. Artinya pikun. Karena bacaan imam harus runtut sesuai dengan yang diajarkan dalam syariat agama Islam. Berikutnya yaitu tentang syarat menjadi makmum. Syarat menjadi makmum, anak-anakku sekalian, yang pertama jelas niat menjadi makmum. Ya, misalnya yang mungkin kalau yang mengikuti madhab Imam Syafi'i berarti membaca niat usolli faradhal maghribi salasa raka'atin makmuman lillahi ta'ala. Ya, niat jadi makmum, tetapi yang diwajibkan adalah bilqalb, hatinya. Berikutnya yang kedua yaitu tidak melewati posisinya imam. Jadi berdirinya makmum tidak boleh mendahului posisi berdirinya imam. Berikutnya yang ketiga adalah mengetahui gerakan imam, baik secara terlihat mata maupun terdengar telinga. Yang keempat, syarat makmum tidak boleh terpisah dengan imam. Artinya terpisah bukan berarti beda tempat. Ya, terpisah karena makmum tidak mengetahui gerakan imam secara penglihatan maupun tidak mengetahui gerakan imam secara pendengaran. Berikutnya, syarat menjadi makmum yaitu tidak tertinggal dua gerakan. Bila tertinggal maka dihukumi makmum yang ketinggalan rakaatnya imam. Berikutnya yaitu tidak boleh mendahului imam. Bahkan hadis baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menerangkan makmum yang mendahului gerakannya imam, maka di hari kiamat kelak makmum tersebut akan dirubah bentuk kepalanya menjadi kepala khimar atau kuda. Rawahul Bukhari wa Muslim. Berikutnya, makmum harus ikut semua gerakannya imam. Imam ruku, makmum ruku. Imam i'tidal, makmum i'tidal, dan seterusnya. Dan yang terakhir, syarat makmum yaitu mengakui sahnya sholat imam. Artinya, benar-benar mengetahui dan mengakui bahwa imam melakukan sholat secara sah. Berikutnya anak-anakku sekalian, pembagian makmum itu dibagi menjadi dua, yaitu makmum muwafiq. Yang pertama, artinya makmum yang terlambat datang mengikuti imam atau juga bisa masih bersama imam tetapi sempat membaca surat Al-Fatihah sebelum imam ruku. Dalam hal ini dikategorikan ruku bersama imam atau sama dengan rukunya makmum. Yang kedua, makmum muwafiq, ini sama dengan mendapatkan rakaat yang sama dengan imam. Yang kedua, makmum masbuk. Makmum masbuk yaitu makmum yang terlambat datang sementara imam sudah melakukan rukun sholat. Satu contoh, ini imam sudah ruku, makmum baru datang. Nah, ya, maka makmum seperti ini berarti makmum masbuk. Yang berikutnya yaitu ketentuan berjamaah. Ketentuan berjamaah, ada imam, ada makmum. Imam tidak harus niat menjadi imam. Tetapi kalau di depan, berarti secara otomatis imam menjadi pemimpin sholat. Tanpa harus niat menjadi imam. Yang kedua, jamaah boleh beda jenis sholat. Artinya, walaupun bukan sama-sama rawatib, yang satu misalnya sholat jamak qashar, ya, atau jamak takdim, makmumnya sholat duhur misalnya, atau sholat asar misalnya, ya, sama-sama sholat fardunya, walaupun beda jenis tidak apa-apa. Tetapi
Bila imamnya sholat sunnah, maka yang seperti ini ada tanda telapak tangan diarahkan ke belakang, menunjukkan kalau makmum nggak boleh mengikuti orang yang melakukan sholat sunnah. Yang ketiga, gerakan sholat berjamaah harus sama. Imam ruku, makmum ruku, imam i'tidal, makmum i'tidal, imam sujud, makmum sujud, dan seterusnya. Yang berikutnya, jumlah rakaat tidak kurang dari imam. Tidak kurang dari imam, ya, sama. Kemudian ketentuan sholat berjamaah yaitu sholatnya imam harus sah. Karena bila sholat imam tidak sah, maka gugurlah jamaah tersebut kecuali ada makmum yang siap menggantikan tidak sahnya imam. Dan yang terakhir, ketentuan sholat berjamaah, imam wanita, makmum harus wanita. Tetapi bila imam laki-laki, makmum boleh wanita dan laki-laki. Nah, ini gambar anak-anakku sekalian, kalau menjadi imam harus mengatur shaf jamaah dulu. Betulkan shaf, rapatkan shaf, seperti yang sering kita dengar melalui sabda baginda Nabi, bila menjadi imam maka sawu sufufakum fa inna taswiyata sufuf min tamamis shalah. Shaf rapatkan, luruskan, karena dengan rapat dan lurusnya shaf akan menjadikan sholat akan lebih sempurna. Berikutnya sholat-sholat yang bisa dikerjakan secara berjamaah yaitu sholat fardu, subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Kemudian juga sholat sholat Jumat itu juga dikerjakan dengan berjamaah. Sholat taraweh bisa dikerjakan dengan berjamaah. Sholat Idul Fitri, Idul Adha, sholat jenazah, istisqa, sholat gerhana bulan dan gerhana matahari, dan yang terakhir sholat witir. Ya, berikutnya anak-anak sekalian, halangan sholat berjamaah. Ya. Kita boleh tidak mendatangi sholat berjamaah bila sebab yang pertama karena ada hujan deras, ya, kemudian angin topan atau udara yang sangat dingin, yang menjadikan kita terlalang karena pergi pun kita nggak mampu saking dinginnya udaranya. Yang ketiga, ketika makanan sudah terhidang dan perut terasa lapar. Wah, ini bisa mengganggu hudurul qalbi, bisa mengganggu kekhusyuan. Kita sholat, kita nggak ingat sama Allah, malah ingat kepada makanan, maka terhalang. Kita makan dulu, nanti ya. Kemudian ingin buang air besar atau BAB atau buang air kecil, kencing. Jangan sholat dulu, karena ini bisa menjadi makruh dan bisa menjadi sakit. Maka kita tuntaskan dulu hajat kita, baik itu BAB maupun kencing. Dan yang kelima, halangan untuk tidak sholat berjamaah yaitu takut datangnya bahaya. Mungkin di daerah-daerah yang rawan peperangan, ya, kalau kita datang ke masjid akan ada bahaya di tengah jalan dan lain-lain. Yang keenam, halangan sholat berjamaah adalah sakit yang berhubungan dengan perginya kita ke tempat sholat. 7, selama makan makanan bau pada mulut. Ini ya siwakan atau sikat gigi dulu. Dan ini anak-anakku sekalian gambar sholat berjamaah. Ya, sangat tertib, imam di depan, makmum laki-laki di belakang imam, kemudian makmum perempuan di shaf kedua. Hikmah sholat berjamaah yaitu bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menambah kekhusyuan dalam beribadah. Karena kalau kita sholat berjamaah, kita bisa mendengarkan suara imam dengan meresapi apa maksud dari bacaan imam. Beda dengan sendirian. Yang ketiga, hikmah sholat berjamaah, pahala akan dilipat gandakan
sampai 27 derajat. Yang keempat, melatih diri untuk disiplin, ya, untuk disiplin dan teratur. Yang kelima, memupuk semangat persaudaraan. Dan yang keenam, menyebarkan ajaran Islam di kalangan masyarakat. Maka marilah untuk sholat berjamaah ini, kalau kita sudah memahami, kita berusaha untuk menjalankannya secara rutin, teratur, dan istiqomah. Dan kita tutup bersama pelajaran hari ini dengan ucapan Alhamdulillah Rabbil Alamin.